Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Giman beserta Ibu Tika selaku dosen pengampu pada mata kuliah metode survei semester ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Anggota kelompok kami, yang pertama ada Hikmatus Solehah dengan 3 digit NIM terakhir 014. Yang kedua ada Rismanda Asyifatul Afifah dengan 3 digit NIM terakhir 031. Yang ketiga ada saya, Nandika Fitriani, dengan 3 digit NIM terakhir 054. Kemudian yang keempat ada Risti Aulia Safitri dengan 3 digit NIM terakhir 073. Nah, pada kesempatan kali ini kami mendapatkan tugas untuk survei di wilayah Kota Semarang. Jadi, kami menyurvei mengenai data elektabilitas calon wali kota Semarang pada tahun 2024. Sebelum masuk ke beberapa hasil surveinya, di sini ada pendahuluan. Jadi, kami melaksanakan survei pada tanggal 24 Oktober sampai dengan 24 November tahun 2024. Nah, survei ini kami lakukan secara online dan juga secara offline. Pada kesempatan kali ini, survei kami melibatkan responden sebanyak 421 responden, yang mana berarti ini melebihi dari target kami, di mana target kami berdasarkan rumus Slovin kemarin, sampel yang harus ada di survei ini sebanyak 400 responden. Kemudian, untuk pengambilan samplingnya sendiri, kami menggunakan teknik two-stage random sampling. Jadi, untuk pengambilan sampel kami lakukan 2 tahap. Yang pertama, kami membagi wilayah Kota Semarang menjadi 5 klaster secara random. Kemudian, untuk mengambil sampel dari masing-masing klaster tersebut, kami juga mengambilnya secara random. Nah, di mana untuk setiap klaster kami menargetkan ada 80 responden untuk setiap klasternya. Kemudian yang selanjutnya, instrumen survei yang kami gunakan berisi tentang latar belakang atau identitas responden, di mana identitas responden ini tidak disertakan nama dari responden yang mengisi. Kemudian ada pengetahuan responden mengenai pilkada yang dilaksanakan di tahun 2024. Kemudian yang selanjutnya ada pengetahuan responden tentang calon wali kota Semarang yang akan maju pada pilkada tahun 2024. Kemudian yang terakhir ada pandangan responden terhadap calon wali kota Semarang tahun 2024. Nah, untuk yang selanjutnya, kami masuk ke identitas responden. Seperti yang sudah disebutkan tadi, di sini kami membagi wilayah Kota Semarang menjadi 5 klaster, yaitu Semarang Utara, Semarang Timur, Semarang Selatan, Semarang Pusat, dan juga Semarang Barat. Di sini untuk yang paling banyak ada di Semarang Barat sebanyak 23%, atau kurang lebih sekitar 96 atau 97 responden. Yang selanjutnya, jenis kelamin responden. Di sini bisa kita lihat bahwa jenis kelamin responden mayoritas itu berjenis kelamin perempuan. Jadi ada 247 responden dari 421 responden itu berjenis kelamin perempuan. Yang selanjutnya ada sebaran generasi. Nah, sebaran generasi ini kami bagi berdasarkan usia, di mana ada Gen Z, yaitu responden yang berusia 17 sampai 27 tahun. Kemudian ada Gen milenial, dia yang berusia 28 sampai 43 tahun. Kemudian ada Gen X, yaitu responden yang berusia 44 sampai 59 tahun. Dan yang terakhir ada baby boomer, yaitu yang berusia 60 sampai 78 tahun. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa mayoritas responden
kami itu berusia 17 sampai 27 tahun, yaitu mayoritas yang mengisi kuesioner kami adalah Gen Z, dan yang paling sedikit adalah baby boomer. Kemudian yang selanjutnya mengenai sebaran pendidikan, di sini bisa kita lihat bahwa mayoritas responden yang mengisi kuesioner kami itu berpendidikan terakhir SMA atau sederajat. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Hikmah, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu sebaran status pekerjaan. Nah, di sini eh, responden di sini eh, terdapat pelajar atau mahasiswa itu sebanyak 27,3% atau sekitar 115 orang yang mengisi kuesioner. Kemudian diikuti dengan pegawai swasta yaitu 20,9% atau setara dengan 88 orang. Kemudian selanjutnya ada ibu rumah tangga dengan 13,1% atau setara dengan 55 orang. Untuk yang selanjutnya adalah wira swasta dengan 9,5% atau setara dengan 40 orang. Kemudian diikuti dengan wirausaha 8,6% atau setara dengan 36 orang. Kemudian ada lainnya 7,4% atau setara dengan 31 orang, kemudian diikuti dengan PNS 5,9% atau setara dengan 25 orang, dan buruh 3,6% itu setara dengan 15 orang. Kemudian selanjutnya di sini ada sebaran berdasarkan agama. Nah, di sini responden dari kami itu dominan ke beragama Islam dengan 400 responden, kemudian diikuti dengan Kristen dengan 11 orang atau 11 responden, dan yang terakhir ada Katolik 9 responden. Untuk yang selanjutnya yaitu preferensi calon wali kota Semarang di tahun 2024. Nah, di sini ada beberapa alasan dari responden kenapa memilih calon wali kota Semarang. Nah, dari survei kami lebih ke alasan memilihnya yaitu berdasarkan visi dan misi dengan 29,2%, kemudian diikuti dengan program kerja yang ditawarkan dengan 27,6%. Selanjutnya berdasarkan kepribadian dan karakter. Oh, maaf. Untuk yang ketiga yaitu 19,5% yaitu pengalaman dalam pemerintahan. Kemudian diikuti kepribadian dan karakter 15,7% dan rekomendasi teman atau keluarga itu 8,1%. Kemudian di sini prioritas utama bagi responden kenapa memilih wali kota Semarang itu, di sini responden lebih dominan ke mengatasi pengangguran di kota Semarang dengan 34,9%. Kemudian diikuti dengan meningkatkan kualitas pendidikan di kota Semarang yaitu 24,7%. Kemudian yang ketiga membangun infrastruktur yang lebih baik dengan 23,3%, dan yang terakhir meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat yaitu 17,1%. Nah, di sini dari kelompok kami membagi prioritas utama berdasarkan generasi. Nah, di sini berdasarkan generasi Z atau usia 17 sampai 27 tahun itu, mereka mengutamakan yang pertama yaitu mengatasi pengangguran di Kota Semarang dengan sekitar 69 orang. Kemudian diikuti dengan membangun infrastruktur yang lebih baik atau 49 responden. Kemudian
meningkatkan kualitas pendidikan Kota Semarang itu 48 responden dan meningkatkan layanan kesehatan masyarakat itu 19 responden. Jadi, eh, dari berdasarkan generasi generasi Z atau di umur 17 sampai 27 tahun itu lebih dominan memilih mengatasi pengangguran di Kota Semarang. Untuk yang selanjutnya itu prioritas utama berdasarkan generasi milenial atau di umur 28 sampai 43 tahun. Nah, di sini urutan prioritas utama berdasarkan generasi milenial itu yang pertama mengat- meningkatkan kualitas pendidikan Kota Semarang dengan 29 responden. Dan yang kedua yaitu mengatasi pengangguran di Kota Semarang, ini juga 29 responden. Kemudian diikuti dengan membangun infrastruktur yang lebih baik ini 20 responden. Dan yang terakhir itu meningkatkan layanan kesehatan masyarakat 17 responden. Jadi berdasarkan prioritas utama berdasarkan generasi milenial ini lebih dominan yaitu meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Semarang dan mengatasi pengangguran di Kota Semarang. Untuk yang selanjutnya yaitu prioritas utama berdasarkan generasi Gen X atau usia 44 sampai 59 tahun, di mana di generasi Gen X ini lebih dominan memilih mengatasi pengangguran di Kota Semarang yaitu sebanyak 40 responden. Kemudian diikuti dengan meningkatkan layanan kesehatan masyarakat yaitu 30 responden. Kemudian diikuti dengan meningkatkan kualitas pendidikan Kota Semarang, yaitu 26 responden, dan yang terakhir itu pembangunan infrastruktur yang lebih baik, 25 responden. Jadi, berdasarkan eh, generasi X, prioritas utamanya itu lebih ke mengatasi pengangguran di Kota Semarang. Untuk yang terakhir yaitu pembagian prioritas utama berdasarkan generasi baby boomer yaitu di usia 60 sampai 78 tahun. Eh, di sini prioritas utama bagi baby boomer yaitu mengatasi pengangguran di Kota Semarang sebanyak 9 responden, diikuti dengan meningkatkan layanan kesehatan masyarakat sebesar 6 responden, kemudian membangun infrastruktur yang lebih baik itu 4 responden dan yang terakhir meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Semarang itu 1 responden. Jadi menurut generasi baby boomer ini prioritas utama yaitu mengatasi pengangguran di Kota Semarang. Untuk yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada prioritas jenis kelamin. Di sini terlihat bahwa prioritas utama berdasarkan kelamin yaitu ada peningkatan kualitas pendidikan di Kota Semarang. Kemudian yang kedua ada peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Yang ketiga mengatasi pengangguran di Kota Semarang. Dan yang terakhir ada pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Next. Jadi untuk kesimpulan dari prioritas berdasarkan generasi dan jenis kelamin adalah untuk prioritas utama ada mengatasi pengangguran di Kota Semarang. Prioritas kedua ada peningkatan peningkatan kualitas pendidikan Kota Semarang. Yang ketiga ada pembangunan infrastruktur yang lebih baik dan prioritas keempat ada peningkatan layanan kesehatan. Kemudian untuk media kampanye yang lebih sering dilihat responden melihat Wali Kota Semarang
melalui baliho atau spanduk sebanyak 61,5%, diikuti dengan sosial media sebanyak 24,5%, kemudian ada televisi 7,8%, dan secara langsung dengan 5,7%. Ada beberapa pertanyaan terkait Wali Kota Semarang. Yang pertama yaitu, seberapa pentingkah popularitas calon untuk menjadi Wali Kota Semarang? Di sini dominan memilih sangat penting. Kemudian yang kedua ada, seberapa pentingkah rekam jejak calon untuk menjadi Wali Kota Semarang? Dominan memilih sangat penting juga dengan 73,2%. Dan yang terakhir ada, seberapa penting pengalaman calon dalam bidang pemerintahan untuk menjadi Wali Kota Semarang? Eh, ada sangat penting dengan 73,9%. Kemudian ada harapan masyarakat tentang frekuensi aspirasi rakyat. Mayoritas masyarakat sebanyak 264 orang atau 68,2% menginginkan agar wali kota mendengarkan aspirasi rakyat secara langsung setiap bulan. Sebagian masyarakat lainnya sebanyak 118 orang atau 30,5% memilih frekuensi 3 bulan sekali. Hanya sedikit responden yang memilih frekuensi yang lebih jarang, yaitu 6 bulan sekali, atau 31 orang dengan 8%, dan 1 tahun sekali. Preferensi tertinggi pada pertemuan bulanan atau 1 bulan sekali. Kemudian ada pandangan terhadap calon wali kota Semarang. Yang pertama, calon wali kota Semarang memiliki visi dan misi yang jelas untuk masa depan kota Semarang. Responden memilih sangat setuju dengan 52,2%, setuju 45,4%, dan tidak setuju 1,9%. Yang kedua, calon wali kota Semarang mampu mewujudkan janji-janji kampanyenya. Dengan responden memilih setuju 55,6%, sangat setuju 39,2%, dan tidak setuju 4,5%. Yang ketiga, calon wali kota Semarang memiliki rekam jejak yang baik dalam memimpin lembaga atau organisasi. Responden mayoritas memilih setuju dengan 51,9%, sangat setuju dengan 45,4%, dan tidak setuju dengan 1,7%. Yang keempat ada, mudah memahami program-program yang diusung oleh calon wali kota Semarang yang akan dipilih. Responden memilih setuju sebanyak 58,7%, sangat setuju 33,7%, dan tidak setuju 4,3%. Kemudian ada program-program yang diusung oleh calon wali kota Semarang yang akan dipilih mendukung kebutuhan masyarakat. Responden memilih setuju dengan 54,7%, sangat setuju dengan 41,3%, dan tidak setuju dengan 2,6%. Kemudian ada calon wali kota Semarang yang akan dipilih dapat menangani masalah yang ada di kota Semarang. Responden memilih setuju dengan 59,4%, sangat setuju 36,8%, dan tidak setuju sebanyak 2,6%. Kemudian ada calon wali kota
Semarang yang saya pilih memiliki integritas yang tinggi dan dapat dipercaya. Responden memilih setuju sebanyak 55,8%, sangat setuju dengan 39,9%, dan tidak setuju dengan 3,6%. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Untuk berikutnya, yaitu pentingnya faktor partai politik pengusung calon wali kota Semarang. Nah, mayoritas masyarakat menganggap bahwa partai politik pengusung calon memiliki pengaruh dalam menentukan pilihan mereka. Di sini dapat terlihat pada grafik bahwa sekitar 36,1% masyarakat yang menjadi responden memilih cukup penting dan sisanya ada sangat penting dan juga tidak penting. Next. Selanjutnya yakni potensi masyarakat jika mendapatkan uang dari calon wali kota Semarang. Nah, hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat sebanyak 58,2% menyatakan tidak akan menerima uang dari pasangan calon lawan, sedangkan sebesar 41,8% mengaku akan menerimanya. Namun dari mereka yang menerima, sebagian besar yaitu 81,5% menyatakan bahwa uang tersebut tidak akan memengaruhi pilihan mereka. Sementara sisanya mengaku bahwa itu akan mempengaruhi. Next. Kemudian di sini ada grafik mengenai pentingnya partai politik pengusul calon. Nah, pada Gen Z ini memilih cukup penting sehingga partai politik dianggap cukup berpengaruh dalam pemilihan calon wali kota. Nah, diikuti dengan Gen milenial juga mayoritas memilih cukup penting sebanyak 50%. Next. Pada Gen X juga sebanyak 45,8% memilih cukup penting, begitu juga dengan baby boomer sebanyak 63,2% memilih cukup penting. Nah, dari hasil sementara yang telah kami peroleh melalui hasil survei, diperoleh bahwa lebih unggul untuk pasangan calon Agustin Iswar sebanyak 53,2% atau setara dengan 224 suara, dan untuk pasangan Yoyo Joko sebanyak 46,8% atau setara dengan 197 suara. Nah, di sini juga terdapat pilihan sementara masyarakat berdasarkan generasi. Dari sini ditampilkan bahwa untuk Gen Z ini lebih banyak untuk memilih pasangan calon Yoyo dan Joko. Sedangkan untuk Gen milenial, Gen X, dan juga Baby Boomer lebih banyak memilih Agustina Iswar. Next. Nah, di sini terdapat hubungan pilihan sementara dengan kampanye. Yang pertama, cara kampanye Agustin Iswar. Program kerja kampanye yang dilakukan oleh paslon pertama berupa program dana bantuan operasional setiap RT sebesar 25 juta rupiah setiap tahunnya untuk infrastruktur warga Kota Semarang. Pada hari terakhir kampanye, pasangan tersebut mengisi kampanye dengan kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat seperti jalan sehat, senam bersama, dan tebus murah, serta bersolawat yang diadakan di 6 titik di Kota Semarang. Sedangkan untuk cara kampanye yang dilakukan oleh Yoyo dan Joko atau pasangan calon kedua ini berupa tidak akan menaikkan PBB,
selama 5 tahun, jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, pendidikan gratis bagi seluruh anak sekolah di Kota Semarang, ekonomi kerakyatan terutama UMKM di Kota Semarang. Jadi menurut analisis dari kelompok kami, alasan masyarakat baik dari Gen Z, Gen Milenial, hingga baby boomer di Kota Semarang lebih dominan memilih pasangan calon Agustina Iswar dikarenakan program kerja tersebut lebih gampang diingat dan diterima oleh masyarakat, bahkan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan program kerja yang ditawarkan oleh pasangan Yoyo Joko yang dianggap sulit diingat sekaligus menganggap program kerjanya bukan sesuatu yang baru lagi. Next. Kemudian berdasarkan data yang kami peroleh dari Despilkada Pemkot Semarang, di sini juga data quick count-nya diperoleh lebih unggul Agustina Iswar sebanyak 57,24% atau setara dengan 367.469 suara, sedangkan untuk pasangan Joko Yoyo hanya memperoleh 42,76%. Jika dibandingkan dengan hasil yang kami peroleh pada survei, hanya terdapat selisih sebesar kurang lebih 4% dari hasil yang kami peroleh dengan quick count. Next. Kemudian ini terdapat infografis yang kami buat. Di sini terdapat hasil elektabilitas dari kedua pasangan calon yang diukur berdasarkan usia maupun jenis kelamin serta prioritas yang diharapkan oleh warga Semarang. Next. Oke, mungkin bisa saya kembalikan ke Nandika. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan semua atas kerjasamanya. Sekian pemaparan hasil survei dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kemudian terima kasih untuk bimbingan dan juga masukan dari Bapak Ibu dosen. Saya akhiri pemaparan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.